Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu menghadapi Iblis. Sebab semuanya itu terjadi oleh firman kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya upah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak dapat hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah firman Tuhan. Aminah, di sini yang menjadi judul khotbah kita atau tema khotbah kita ialah Tuhan menguatkan hambanya atau manusia baginya dibaharui hari demi hari. Dengan pendahuluan dan Aminah, dalam suratnya yang kedua ke jemaat Korintus, Paulus ingin menegaskan dan membela otoritas kerasulannya serta menentang ajaran guru-guru palsu. Pada pasal 4 ini, Aminah, Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus akan harta rohani orang yang akan diterima oleh mereka yang senantiasa setia pada Tuhan, bahkan dalam kesusahan dan kelemahan mereka. Dengan jelas Paulus mengajarkan mengenai upah dan jaminan keselamatan bagi yang senantiasa berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Secara umum, tema 2 Korintus ini adalah kemuliaan melalui penderitaan. Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan Paulus tentang pengalaman rohaninya dan orang-orang percaya seperti kelemahan, sukacita, air mata, bahaya,
jasmania ini mengalami kemerosotan, namun Tuhan akan memperbaharui manusia batinnya orang percaya dari sehari ke seharinya. Yang menjadi isi di nas ini yaitu Rasul Paulus mengajar dan mengajak setiap pengikut Kristus agar tetap teguh imannya, tidak taruh hati dan senantiasa berharap kepada Tuhan, bahkan saat tubuh mengalami kemerosotan atau di masa usia atau mengalami kesakitan karena aniaya. Muncul pertanyaan bagaimana kita dapat menerima kemerosotan tubuh dan penderitaan mengikut Yesus dengan tidak tawar hati. Bagaimana menemukan dan menerima pembaharuan kekuatan batinnya untuk meneruskan perjalanan dengan sukacita hingga akhirnya dengan penuh kesetiaan. Melalui perikop ini yang mulia, Paulus memberikan penjelasan. Yang pertama, tubuh akan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu tertulis di ayat 13 sampai 15. Kematian berarti mengakhiri proses kehidupan di dunia. Namun bagi orang percaya, kematian menjadi akhir atau awal, yaitu akhir hidup di dunia menuju awal hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Kebangkitan dan hidup kekal itu akan diterima orang yang percaya karena Yesus sendiri telah dibangkitkan dari kematian, dan untuk itulah orang yang percaya akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Inilah iman sejati yang harus dimiliki orang percaya, iman yang harus dihidupi dan disuarakan sehingga orang lain mendengar dan menerimanya. Di dalam iman yang sama, Paulus dan orang percaya mengatakan, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Orang Kristen memang harus menyuarakan yang dipercayainya, karena ia juga hidup seluruh imannya kepada Kristus. Melalui kesaksian ini, maka jelaslah bahwa kemerosotan tubuh atau jasmani, penderitaan dan aniaya tidak seberapa dibanding dengan kematian di luar Kristus. Paulus menerangkan bahwa dia dan pengikut Kristus lainnya menyaksikan apa yang mereka percayai, dan inilah tugas kita orang Kristen hingga saat ini, yakni mengatakan dan mempersaksikan apa yang kita percayai dan imani. Akan tetapi, menurut siap ada dua hal yang sering membuat saksi Tuhan tidak dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik. Pertama, keinginan untuk memperoleh pujian atau popularitas, keuntungan duniawi dari pekerjaan sebagai pemberita Injil. Mungkin awalnya tidak demikian motivasinya sungguh-sungguh murni, namun karena keadaan akhirnya terkontaminasi. Hal inilah yang disoroti Paulus dalam ayat 2. Orang yang demikian akan menyembunyikan kebenaran Tuhan agar tidak mengikuti perasaan orang lain. Yang kedua, penganiayaan. Penganiayaan dapat membuat tawar hati, dapat membuat orang menarik diri, memperkatakan firman Tuhan, atau melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus melayani Tuhan dengan setia, dengan penuh semangat sampai akhir hidupnya. Mengapa bisa demikian? Pertama, karena Paulus memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus. Kedua, Paulus memiliki roh iman yang teguh. Yang kedua, Tuhan membaharui orang-orang percaya dari hari ke hari. Di ayat 16 sampai 18, merupakan dalam nas ini, Paulus memakai kalimat yang antithesis, yaitu manusia lahiriah dan manusia batinnya. Paulus berkata bahwa tubuh lahiriah akan mengalami kemerosotan. Secara alamiah, manusia lahir bertumbuh dewasa, lanjut usia, lalu meninggal. Manusia lahiriah merosot, namun manusia batinnya terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Apa yang disampaikan oleh Paulus merupakan kenyataan hidup yang dialaminya. Secara lahiriah, ia semakin tua, kekuatannya semakin merosot, namun secara rohani tidak, karena keadaan batinnya mereka, yaitu jiwa dan roh mereka, diperbaharui oleh Tuhan hari lepas hari. Sekalipun daya fisiknya lemah, namun semangat untuk memberitakan Injil tetap kuat. Ini bisa terjadi karena Tuhan menyertai, melindungi, dan memberi kekuatan padanya, sehingga penderitaan yang dialami tersebut dikatakan ringan dan hanya seketika lamanya
telah menyediakan tempat terindah bagi yang percaya padanya. Orang yang memperhatikan yang tidak memperlihatkan dialah yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya dan beroleh mahkota kehidupan. Untuk itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab dari yang di atas datang berkat kebahagiaan dan hidup yang kekal. Penutup dalam nas ini atau bahasa yang kita hari ini, arah dan tujuan pengikut Kristus jelas, yaitu untuk beroleh mahkota kehidupan. Untuk itulah kita dituntut untuk senantiasa hidup setia padanya. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara bagi kita. Apa yang kita bangun, harta milik yang fana ini, sesuatu saat nanti akan kita tinggalkan, bahkan hidup kita di bawah akan berakhir di dunia ini, karena tujuan hidup kita di kota kekekalan. Maka seharusnya kita berpikir dari akhir, bukan berpikir dari akhir atau kekekalan. Maka kita akan tabah, tahan, kuat, dia bekerja sekalipun kita menghadapi tantangan dan mengalami penderitaan. Kedua, Paulus tetap mengulang untuk imannya di tengah-tengah masa-masa yang paling berat, mengecewakan dan membingungkan. Iman tersebut yang diberdayakan oleh Rohnya memampukan Paulus untuk menjadi pelayan perkasa Allah, gigih dan berani menghadapi maut seperti yang kita kenal. Demikianlah penjelasan firman atau bahasa kita pada hari ini. Bagi amak-amak yang ingin berdiskusi mengenai bahasa kita pada hari ini, dipersilakan. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya bagaimana kita sebagai jemaat dapat meraih hidup di tempat kediaman Tuhan. Baik, terima kasih. Cara kita meraih atau jemaat meraih hidup di tempat kediaman yang kekal itu dengan cara memiliki pengharapan yang hidup kepada Tuhan, merindukan kehadiran Allah setiap saat atau bukan hanya saat butuh. Ketiga, memberi diri kita dibaharui setiap hari, bahkan saat dalam pergumulan yang berat, memberi ruang dalam hati kita untuk Tuhan. Keempat, percaya, yakin, dan bergantung pada pertolongan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan perintah Tuhan tanpa campur tangannya. Kelima, hidup kita menjadi kesaksian dan teladan bagi orang lain yang mampu memotivasi, sehingga tidak hanya kita, namun setiap orang yang menerima keselamatan itu dari iman yang kita persaksikan, baik dari perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan sukacita kita. Baik, bagi yang tidak ada lagi yang ingin pertanyakan, mari kita bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat Tuhan kalian. Masa akan kejadian sermon ini berbagai ruangan ini dengan baik dan seluruh dengan dan Bapak menanyakan bagi pembagian masing-masing dengan perjalanan sampai ke rumah kami dengan selamat kita. Bahkan baik dan Bapak yang langsung masuk Tuhan pada nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.